Seringkali ketika mendengar kata warisan, yang terbayang hanyalah harta dan konflik keluarga. Tapi, tahukah kamu, dalam Islam, warisan adalah wujud keadilan ilahi. Bukan hanya urusan materi, tapi juga amanah dan tanggung jawab spiritual. Mari kita bahas bersama materi kewarisan dan kearifan dalam Islam bersama kami, Kelompok Ta. A. Ketentuan kewarisan Islam. Pengertian mawaris. Mawaris adalah ilmu yang mempelajari pembagian warisan menurut prinsip syariat Islam. Disebut juga ilmu faraid, yang berarti bagian-bagian tertentu dalam warisan. Ilmu ini penting karena menyangkut hak kepemilikan dan bisa mencegah perselisihan dalam keluarga. Tujuan diberlakukannya ilmu mawaris. Yang pertama, untuk mengetahui siapa saja yang berhak menerima warisan dan berapa bagian masing-masing. Kedua, membagi warisan secara adil agar tidak terjadi konflik antar ahli waris. Yang ketiga, melaksanakan pembagian sesuai ketentuan syariat Islam. Dan sebenarnya apa sih hukum kita sebagai umat muslim untuk mempelajari ilmu mawaris? Hukumnya adalah fardu kifayah, yang artinya jika sudah ada yang mempelajarinya, maka gugur kewajiban untuk yang lain. Dan jika tidak ada, maka semuanya berdosa. Keutamaan mempelajari ilmu mawaris menurut hadis. Yang pertama, taat kepada perintah Allah. Yang kedua, menyelesaikan masalah warisan sesuai syariat. Yang ketiga, menyelamatkan harta agar tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak. Yang keempat, menghindari hukum jahiliyah dan ketidakadilan dalam warisan. Yang kelima, menjaga hubungan kekeluargaan. Yang keenam, mencegah perselisihan keluarga. Yang ketujuh, mewujudkan keadilan dan demokratisasi dalam pembagian harta. Dan yang terakhir, menciptakan ketenangan dan kemaslahatan dalam masyarakat. B. Harta peninggalan dan harta warisan. Sebelum harta warisan dibagikan, tanggungan pewaris harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu yang pertama, biaya pengurusan jenazah, mencakup pembelian kain kafan, penyewaan ambulans, pemakaman, dan biaya perawatan saat sakit. Yang kedua, wasiat. Pesan pewaris untuk menyedekahkan sebagian harta untuk kepentingan agama atau sosial yang dipenuhi oleh ahli waris. Yang ketiga, zakat. Jika harta belum dizakati dan telah mencapai nisab, zakat harus dikeluarkan sebelum dibagikan. Dan yang terakhir, utang. Jika pewaris meninggalkan utang, harus dilunasi dari harta peninggalannya. Harta yang tersisa setelah tanggungan ini disebut harta warisan, yang dibagikan kepada ahli waris menurut furudul muqaddaroh dalam Al-Quran, yaitu 1/2,
1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3, dan sisa atau azhaba. C. Sebab-sebab terjadinya kewarisan. Yang pertama, penyebab seseorang berhak mendapat harta warisan. A. Karena hubungan keturunan atau kekeluargaan yang biasa disebut nasabiyah wal qorobah. B. Karena hubungan pernikahan atau biasa disebut sababiyah. C. Karena hubungan pembebasan budak atau biasa disebut wal'ah. Dan yang terakhir, karena hubungan agama atau sesama muslim. Yang kedua, penyebab seseorang tidak berhak mendapat harta warisan. A. Pembunuh atau orang yang membunuh keluarganya. B. Berbeda agama. C. Murtad atau keluar dari agama Islam. D. Budak atau hamba sahaya. Budak atau hamba sahaya yang ditinggal mati ahli warisnya tidak mendapatkan harta peninggalannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu masalan 'abdan mamlukan la yaqdiru 'ala syai'in wa man razaqnahu minna rizqan hasana fahuwa yunfiqu minhu sirran wa jahran hal yastawun. Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang kami anugerahi rizki yang baik dari kami. Lalu dia meninfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Apakah mereka itu sama? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran Surat An-Nahl ayat 75. D. Golongan ahli waris. 1. Ahli waris perempuan. Jumlah ahli waris dari pihak perempuan seluruhnya ada 10 orang. Jika ke-10 orang tersebut ada semua, maka yang mendapat harta warisan hanya 5 orang, yaitu 1. Istri, 2. Anak perempuan, 3. Anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu, 4. Ibu, dan 5. Saudara perempuan sekandung. Adapun 10 orang ahli waris perempuan tersebut: 1. Anak perempuan, 2. Cucu perempuan dari anak laki-laki, 3. Ibu, 4. Ibu dari bapak atau nenek, 5. Ibu dari ibu atau nenek, 6. Saudara perempuan sekandung, 7. Saudara perempuan sebapak, 8. Saudara perempuan seibu, 9. Istri, dan yang terakhir, perempuan yang memerdekakan mayat atau pewaris. 2. Ahli waris laki-laki. Jumlah ahli waris dari pihak laki-laki seluruhnya ada 15 orang. Jika ke-15 orang tersebut ada semua, maka yang mendapat warisan hanya 3, yaitu 1. Anak laki-laki, 2.
bapak. 3. Suami. Adapun 15 ahli waris laki-laki tersebut, yang pertama anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya. 3. Bapak. 4. Kakek dari bapak dan seterusnya. 5. Saudara laki-laki sekandung. 6. Saudara laki-laki sebapak. 7. Saudara laki-laki seibu. 8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. 9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. 10. Paman yang sekandung dengan bapak. 11. Paman yang sebapak dengan bapak. 12. Anak laki-laki paman yang sekandung. 13. Anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak. 14. Suami. 15. Laki-laki yang memerdekakan mayat atau pewaris. Jika 25 orang ahli waris semuanya ada, yaitu 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan, maka yang berhak menerima warisan hanya 5 orang sebagai berikut. Yang pertama, ibu. Yang kedua, bapak. Yang ketiga, anak laki-laki. Yang keempat, anak perempuan. Dan yang kelima, suami atau istri. Ahli waris zawil furud dan asabah. 1. Zawil furud. Zawil furud adalah bagian ahli waris yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Zawil furud ada 6 kelompok. A. Ahli waris yang mendapatkan bagian 2/3. Yang pertama, 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. Dalil naklinya pada Quran Surat An-Nisa ayat 11. 2 orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki bila anak perempuan tidak ada. 3. 2 orang saudara perempuan atau lebih yang seibu sebapak. Dalil naklinya pada Quran Surat An-Nisa ayat 176. 4. 2 orang saudara perempuan atau lebih yang sebapak. B. Ahli waris yang mendapatkan bagian setengah. Yang pertama, anak perempuan tunggal. Dalil naklinya pada Quran Surat An-Nisa ayat 11. Yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga, saudara perempuan tunggal seibu dan sebapak. Dalil naklinya pada Quran Surat An-Nisa ayat 176. 4. Saudara perempuan tunggal yang sebapak. Dan yang kelima, suami apabila pewaris tidak meninggalkan anak, cucu laki-laki atau perempuan. Dalil naklinya pada Quran Surat An-Nisa ayat 12. C. Ahli waris yang mendapatkan bagian 1/3. Yang pertama, ibu apabila pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki atau 2 orang saudara laki-laki atau perempuan sekandung sebapak seibu. Dalil naklinya pada Quran Surat An-Nisa ayat 11. 2 orang saudara seibu atau lebih, baik laki-laki atau perempuan. Dalil naklinya pada Quran Surat An-Nisa ayat 12. D. Ahli waris yang mendapatkan bagian 1/4. Yang pertama, suami apabila istri yang meninggal dunia mempunyai anak atau cucu. Dalil naklinya pada Quran Surat An-Nisa ayat 12. Yang kedua, istri apabila suami tidak meninggalkan anak atau cucu. Dalil naklinya Quran Surat An-Nisa ayat 12. Ahli waris yang mendapatkan bagian 1/6. Yang pertama,
bapak atau kakek apabila ada anak atau cucu. Dalil naklinya pada Quran Surat An-Nisa ayat 12. Yang kedua, ibu apabila ada anak atau cucu atau dua orang saudara. Yang ketiga, nenek apabila tidak ada ibu. Yang keempat, seorang saudara ibu, laki-laki atau perempuan. Yang kelima, cucu perempuan, seorang atau lebih apabila ada seorang anak perempuan, tetapi apabila anak perempuannya lebih dari seorang, maka cucu perempuan tidak mendapatkan apa-apa. F. Ahli waris yang mendapatkan bagian 1/8. Istri apabila suami meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki. Dalil naklinya pada Quran Surat An-Nisa ayat 12. 2. Asabah. Asabah adalah ahli waris yang bagiannya tidak tentu. Asabah mempunyai 3 kemungkinan dalam menerima bagian warisan sebagai berikut. A. Menerima seluruh warisan apabila tidak ada zawil furud. B. Menerima sisa warisan setelah diambil zawil furud. C. Tidak menerima warisan sama sekali karena diambil zawil furud. Asabah ada 3 macam sebagai berikut. A. Asabah binafsihi adalah ahli waris yang menjadi asabah secara otomatis, bukan karena ditarik zawil furud. Asabah binafsihi ada 13 orang, yaitu 1. Anak laki-laki, 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, 3. Bapak, 4. Kakek dan seterusnya ke atas, 5. Saudara laki-laki seibu dan sebapak, 6. Saudara laki-laki sebapak, 7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak, 8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, 9. Paman yang seibu sebapak dengan bapak, 10. Paman yang sebapak dengan bapak, 11. Anak laki-laki paman yang seibu dan sebapak dengan bapak, 12. Anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak, 13. Laki-laki yang memerdekakan pewaris ketika masih menjadi budak. B. Asabah bigoirihi adalah ahli waris yang menjadi asabah sebab ditarik oleh ahli waris tertentu dari asabah binafsihi. Mereka adalah 1. Anak perempuan apabila bersama anak laki-laki, 2. Cucu perempuan apabila bersama cucu laki-laki, 3. Saudara perempuan kandung apabila bersama saudara laki-laki kandung, 4. Saudara perempuan seayah apabila bersama saudara laki-laki seayah. C. Asabah ma'al wairihi adalah ahli waris yang menjadi asabah karena bersama-sama ahli waris lain yang tertentu dari zawil furud. Mereka adalah 1. Saudara perempuan kandung apabila bersama seorang atau lebih anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, 2. Saudara perempuan seayah apabila bersama seorang atau lebih anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. F. Hijab. Apa sih hijab itu? Hijab artinya tabir atau penghalang. Dalam warisan, hijab adalah kondisi ketika ahli waris kehilangan haknya karena terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat atau lebih berhak. Jenis-jenis hijab ada 3 macam. Yang pertama, jilbab hirman, yakni tertutup secara mutlak. Misalnya, anak dan cucu sama-sama ahli waris,
Namun, cucu tidak mendapatkan harta karena ada anak laki-laki. Yang kedua, hijab nuksan, yakni hijab yang hanya sekedar mengurangi jumlah yang diterima ahli waris, sehingga bagian ahli waris lain itu berkurang dari semestinya. Yang ketiga, muhjub, yaitu ahli waris yang terhalang sebab ia lebih jauh hubungannya. Contohnya, kakek mahjub oleh ayah. G. Perhitungan warisan. Untuk memudahkan perhitungan dalam pembagian harta warisan, maka ada beberapa langkah yang harus diterapkan. Yang pertama, menyelesaikan tanggungan pewaris. Yang kedua, tentukan orang-orang yang menjadi ahli waris dan kadar ketentuannya. 3. Mengetahui KPT atau kelipatan persekutuan terkecil atau AM, asal masalah. 4. Hitunglah sesuai dengan kadar ketentuan yang telah diketahui. H. Adat dan warisan. Apa itu ahli waris? Menurut hukum adat, ahli waris adalah mereka yang paling dekat dengan generasi berikutnya, yaitu mereka yang menjadi besar dari keluarga yang mewariskan. Namun, harta yang dapat diwariskan kepada anak angkat adalah harta yang diperoleh ketika waktu hidup bapak angkatnya. Begitupun sebaliknya, apabila anak angkat lebih dahulu meninggal dunia. Ada persamaan dan perbedaan antara adat dan warisan. Yang pertama, persamaan adat dan warisan. A. Waktu pembagian setelah dikurangi biaya pengurusan mayat. B. Bagian ahli waris laki-laki 2 kali bagian perempuan. 2. Perbedaan adat dan warisan. A. Dalam hukum adat dibedakan antara yang diperoleh sewaktu hidup dan harta yang diperoleh dari orang tuanya. Dalam hukum adat, anak angkat berhak menerima warisan, sedangkan dalam hukum Islam tidak berhak menerima. Sebagai gantinya, mereka dapat menerima bagian harta peninggalan dari pihak yang meninggal terlebih dahulu dengan pola wasiat wajib yang dibatasi maksimal 1/3. I. Penyelesaian sengketa waris. Pembagian harta waris dapat menimbulkan sengketa. Penyebab adanya sengketa adalah penguasaan harta warisan oleh ahli waris tertentu. Solusi penyelesaiannya dilakukan melalui jalur kekeluargaan yang dapat terbuka dan diketahui oleh khalayak umum. Usaha perdamaian. Apabila usaha perdamaian tidak berhasil, maka masing-masing ahli waris berhak untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa warisan kepada pengadilan agama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Bab 3, Pasal 49 yang berbunyi, Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, sedekah. Bertitik tolak dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 itu, maka wewenang pengadilan agama dalam hal warisan ialah yang pertama, menentukan siapa yang menjadi ahli waris. Yang kedua, menentukan harta mana saja yang menjadi warisan. Yang ketiga, menentukan bagiannya masing-masing ahli waris. Dan yang keempat, melaksanakan pembagian warisan.
Ilmu waris itu pada dasarnya tentang keadilan, seperti siapa dapat apa supaya hak keluarga terlindungi. Kearifan Islam mengajarkan kita supaya ketika ambil keputusan gak cuma logika, tapi juga hati dan etika. Jadi hasilnya adil dan menjaga hubungan. Praktisnya gimana sih? Yang pertama, pelajari dasar sedikit demi sedikit, aturan dasar waris dan nilai kearifan. Yang kedua, terapkan di hal kecil, seperti bagi tugas di rumah adil dan dengarkan pendapat saudara. Yang ketiga, gunakan momen santai, kayak quality time, ngobrol sambil ngopi atau makan bareng. Dan yang keempat, kalau ada kasus rumit, jangan ragu buat tanya ke orang yang paham, seperti guru agama, ustadz, atau ahli waris, supaya keputusan tepat. Gak harus perfect, cukup konsisten, step by step, dari hal kecil, perlahan nilai-nilai ini bakal nempel jadi bagian hidup. Keep it simple, keep it real. Jalani dengan hati yang tenang, biar vibes keluarga juga adem dan penuh berkah. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama bisa bermanfaat untuk kita semua di kemudian hari. Sekian dari kelompok Tak, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.